الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله رحمة للعالمين بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين Hafizakumullah. Marilah dalam kesempatan yang sangat berharga ini kita tingkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menghadirkan rasa kebanggaan, rasa kebahagiaan, rasa nikmat yang agung di mana Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita sebagai manusia-manusia yang menyerahkan diri kepada Allah, yang memilih Islam sebagai jalan hidupnya dan merindukan kejayaan Islam, dan dengannya seluruh manusia di dunia ini akan bahagia dengan Islam. Dari sekian banyak orang dan sekian miliar manusia yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, dari sekian banyak orang-orang yang tidak konsisten di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah. Di antara sesuatu yang perlu kita pahami dalam dinul Islam ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala menurunkan Islam ini untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita sebagai sistem hidup, untuk kita tegakkan di dalam rumah tangga kita, di dalam kehidupan kita secara pribadi, dan kita tegakkan di masyarakat. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menugaskan nabinya untuk menegakkan Islam sebagai sistem internasional yang mengatur seluruh manusia di dunia ini. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan dalam 3 tempat di dalam ayat Al-Qur'anul Karim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya bil huda, dengan petunjuk, wa dinil haq, dan dinul haq, dinullah, din yang benar, dalam rangka liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih, agar supaya mengungguli semua agama-agama, walaupun orang-orang kafir tidak suka, walaupun orang-orang musyrikin tidak suka. Ma'asyiral muslimin, kita buktikan iman kita kepada Allah, bahwa kita telah memilih Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb dan ilah kita satu-satunya. Kita hanya beribadah kepadanya, dan kita buktikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membenarkan firman Allah Subhanahu wa taala bahwa umat manusia ini tidak akan bahagia kecuali dengan Islam. Dunia ini tidak akan baik kecuali dengan Islam. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau penduduk bumi ini beriman dan bertakwa kepada Allah, niscaya kami bukakan pintu-pintu keberkahan dari langit dan bumi. Ma'asyiral muslimin, memenangkan Islam adalah sebuah perjuangan, merupakan sebuah jihad yang kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk ditawari memenangkan pertarungan ini. Karena kita selalu mendengar dan kita memahami bahwa orang-orang munafikin, bahwa orang-orang kafirin selalu berusaha untuk memadamkan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa ayyutimma nurahu walau karihal kafirun. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Allah Subhanahu wa taala mengatakan mereka orang-orang kafir menginginkan memadamkan cahaya Allah, dan Allah enggan kecuali untuk menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang kafir tidak suka. Mereka orang-orang munafikin menghendaki untuk memadamkan cahaya Allah, tapi Allah menyempurnakan cahayanya walaupun orang-orang munafikun tidak suka. Ma'asyiral muslimin, kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berjihad melawan orang-orang kafirin dan orang-orang musyrikin. Di dalam surat Tahrim, ya ayyuhan nabiyyu jahidil munafiqina wal kafirin. Ya ayyuhan nabiyyu jahidil munafiqina wal kafirin. Fama'wahum jahannam wa bi'sal masir. Demikian juga di dalam surat At-Taubah, ya ayyuhan nabiyyu jahidul munafiqina wal kafirin. Ma'asyiral muslimin, hendaklah kalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah, perangilah, lawanlah orang-orang kafirin dan munafiqin. Di sini kenapa orang-orang munafiqin dan orang-orang kafirin? Karena ternyata kita dapatkan adapun orang kafir yang selalu memojokkan Islam, berusaha untuk mematikan Islam, cahaya Islam, itu sudah kita kenal. Tetapi yang perlu kita ingatkan, banyak orang-orang munafikin yang ngakunya Islam, tetapi kelakuan mereka seperti kelakuan orang kafir, bahkan lebih. Kita lihat bagaimana seseorang yang dipilih untuk memimpin lembaga pengamalan ideologi Pancasila. Apa komentarnya? Walaupun dia orang Islam, ngakunya. Walaupun dia profesor muslim, ngakunya. Walaupun dia rektor Universitas Islam, musuh terbesar Pancasila adalah agama. Ini sesuatu kekufuran yang sangat besar. Dan baru saja Menteri Agama mengatakan bahwa termasuk benih-benih radikalisme, benih-benih teroris adalah anak-anak yang rajin ngaji, good looking, anak-anak yang pintar menghafal Quran, yang pintar menjadi imam. Mereka adalah benih-benih teroris. Subhanallah, ini sebuah kemunafikan, ini sebuah kekufuran, ini sebuah kemurtatan yang diucapkan oleh seseorang yang harusnya mengayomi dinul Islam. Karena Kementerian Agama lahir dari amanah Piagam Jakarta untuk melindungi Islam, untuk mengamalkan Islam. Tetapi ternyata orang yang harusnya mengayomi kaum muslimin, seakan-akan jangan sampai anak Anda menghafal Quran, jangan sampai anak Anda pergi ke masjid, jangan sampai anak Anda menjadi imam masjid. Dan omongan-omongan itu begitu banyaknya, begitu seringnya kita dengar dari para petinggi-petinggi negeri ini. Memang sebagaimana yang kita lihat, Islam selalu diidentikan dengan teroris. Tapi giliran yang komunis, mereka malah dibilangi bahwa mereka adalah sebagai orang-orang yang korban dari kaum muslimin. Padahal mereka adalah orang yang ingin membantai kaum muslimin dan sudah membantai kaum muslimin. Ketika di antara mereka ada yang mendapatkan pembalasan, ada yang terbunuh, kemudian mereka mengatakan mereka adalah korban. Bukan di sini letak yang penting.
Mari kita telah memahami bahwa orang-orang munafikin dari kaum muslimin yang telah dibeli dengan jabatan, dibeli dengan kekuasaan, dibeli dengan uang, kelakuan mereka sebagaimana yang Allah katakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Kalau mereka ditanya, kenapa kalian memperolok-olok ayat-ayat Allah, mereka mengatakan kami hanya main dan sedagoro. Apakah dengan ayat-ayat Allah, apakah dengan ayat-ayat Allah, dengan Rasulnya kalian mentertawakan? Sebab nuzul ayat ini adalah ketika orang munafikin menyindir, mengatakan bahwa hufat Quran adalah orang-orang yang paling besar perutnya, paling banyak makannya, paling pengecut dalam peperangan. Allah tidak rela penghafal Al-Quran dilecehkan semacam ini. Langsung memvonis orang yang mengatakan demikian sebagai orang-orang kafir dan murtad. La ta'tadiru, jangan Anda beralasan, qad kafartum ba'da imanikum, kalian telah kafir setelah iman kalian. Dan ini sama juga orang yang mengatakan setiap orang yang berjenggot, setiap orang yang celananya cingkrang, setiap orang yang kemana-mana membawa Al-Quranul Karim diidentikan dengan teroris. Dan ini yang sudah terjadi banyak di kampus-kampus, dan telah mengadu kepada saya dosen-dosen yang mengingatkan para mahasiswa untuk pergi ke masjid, langsung di blacklist, dikatakan mereka adalah teroris, dikatakan mereka adalah orang-orang pendukung radikal. Maka saya katakan, di mana letak posisi kita? Di mana letak posisi kita? Maukah kita menjadi orang yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala instrumen menyempurnakan dinullah? Ketika mereka memojokkan Islam, kita harus lantang dengan ucapan kita, dengan sikap kita. Apa yang Anda katakan adalah sebuah kedustaan, sebuah kezaliman terhadap Allah, dan itu tidak menambah kami kecuali bangga dengan Islam. Kami akan penuhi masjid-masjid kami. Kami akan baca Quran-Quran kami. Kami akan tunjukkan Islam kami. Dan kami buktikan bahwa kami adalah orang yang paling setia dengan negeri ini. Kami orang yang paling baik dengan negeri ini. Kami orang yang paling membela negeri ini. Dan Anda adalah orang-orang munafik. Hendaklah kita bangga dengan Islam kita. Hendaklah kita jawab omongan mereka semuanya. Kalau orang-orang kafir membela kebenaran untuk dipadamkan, maka kita semuanya harus lebih paham terhadap Islam. Harus lebih paham terhadap keindahan Islam. Kita harus paham terhadap Islam. Dan kita semua harus berbicara lantang. Kita semua harus siap dijadikan murtir Allah. Murtir Allah, senjata Allah, peluru Allah, peluru kebenaran yang bisa menjawab dan bisa menyerang otak-otak kebatilan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bal naqdhifu bil haqqi 'alal batili fayatmaghu fa idza huwa zahiq wa lakumul wailu mimma tasifun. Bahkan kami benturkan kebenaran, ucapan yang benar kepada otak kebatilan, dan terkena batang otaknya dan meninggallah dan binasalah kebatilan itu. Ma'asyiral muslimin, hendaklah ketika orang kafir lantang dengan kebatilan, hendaklah kita lantang dengan kebenaran, dan hendaklah kita tidak takut dengan omongan itu, dan tidaklah penyerangan mereka kecuali menambah kita istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dimuliakan oleh Allah untuk memenangkan dinul Islam. Karena Allah pasti menyempurnakan cahayanya. Wallahu mutimmu nurihi wa ya'ballahu illa yutimma nurahu. Allah enggan kecuali harus menyempurnakan cahayanya. Dan sempurnanya cahaya Allah dengan manusia-manusia yang mau menjual dirinya kepada Allah dan mau berjihad kepada Allah. Pasti Allah mendatangkan orang-orang tersebut. Dan mudah-mudahan kita semuanya siap menjadi tentara-tentara Allah, instrumen Allah untuk menyemburkan dinullah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ana wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu ma tasma'un. Alhamdulillahi haqqa hamdih
Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya min ba'di wa ala alihi wa sahbihi wa jundih wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ada satu kejadian yang sangat menarik di mana setelah selesai perang Uhud, Rasulullah SAW berlindung di gunung Uhud dan Abu Sufyan berada di bawah gunung Uhud. Abu Sufyan memanggil Rasulullah. Abu Sufyan bertanya, apakah ada Abu Bakar? Apakah ada Umar? Omongan semacam itu kata Rasul, gak usah dijawab. Tapi kemudian tiba-tiba Abu Sufyan mengatakan, U'lu Hubal, hiduplah Hubal. Pelajaran dari Rasulullah. Rasul memerintahkan jawab omongan itu. Ketika ada orang mengatakan hidup Hubal, hidup berhala, jawab. Maka mereka bertanya, dengan apa kita menjawab? Rasulullah mengatakan, Qulu Allahu a'la wa ajal. Jadi ketika Abu Sufyan mengatakan U'lu Hubal, Rasulullah memerintahkan jawab, Allahu a'la wa ajal. Allah lebih tinggi dan Allah lebih mulia. Ketika mereka mengatakan al-harbu bainana wa bainakumus sijal, perang antara kami dengan kalian silih berganti. Kadang-kadang kita kalah, kadang-kadang kita menang. Demikian juga kalian. Rasulullah menjawab, jawab, la sawa, qatlana fil jannah wa qatlakum fin nar. Tidak sama. Karena apa? Orang yang mati di antara kami di surga dan orang yang mati di antara Anda dari neraka. Kemudian Abu Sufyan mengatakan, lanal uzza la uzza lakum. Kita punya uzza dan kalian tidak punya uzza. Rasul menyuruh untuk menjawab, Allahu maulana la maula lakum. Allah maula kita, Allah pelindung kami dan kalian tidak punya pelindung. Maka kita katakan kepada orang yang melecehkan dinul Islam, kita memiliki keyakinan kepada Allah. Allah pelindung kami. Kita bangga dengan Quran kami. Allah telah menjanjikan kami hidup mulia ketika kami berjuang di jalan Allah. Dijanjikan kami menang dan dijanjikan kami mati syahid di jalannya dan mulia di dunia akhirat. Adapun kalian, ancaman Allah dan keputusan Allah kehinaan buat kalian yang selalu menghinakan Al-Quranul Karim, menghinakan Islam. Dan ini adalah contoh yang diberikan oleh Rasul, tidak membiarkan lecehan terhadap Islam, lecehan terhadap kaum muslimin, kecuali harus dijawab dengan suara lebih lantang lagi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad waradallahumma an kulli sahabati rasulillah ajma'in wa anna ma'hum bi rahmatika ya akramal akramin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'u min wa amwat innaka samiun qaribun mujibu da'awat. Allahumma inna nas'aluka mujibati rahmatik wa azaima maghfiratik wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli itham wal fawza bil jannah wan najata minan nar. Allahumma ankit biladana minasyirki wal musyrikin wan nifaq wal munafiqin wasyi'ati wasyuyu'in wal ilhad wal mulhidin wal kufri wal kafirin. Allahumma ankithna minal fitan, Allahumma sallimna minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.